Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi nikmat kesehatan hingga saat ini. Kemudian yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah psikopatologi Ibu Iolen Febri Zuani, MPSI Psikolog. Dan yang saya hormati teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Gangguan Stres dan Psikofisiologis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Hairunisa, ada Weni Eka Putri, dan Bahiratul Aufal Jannah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah mengatakan, sepertinya aku stres, atau tugas ini benar-benar membuatku stres? Nah, sebenarnya apa sih itu stres? Stres adalah suatu tekanan atau tuntutan yang dialami individu atau organisme agar ia beradaptasi atau menyesuaikan diri. Apa saja sih sumber stres itu? Nah, yang pertama ada faktor psikologis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari cara berpikir, sikap, persepsi, dan kondisi mental individu. Faktor ini tidak selalu tampak dari luar, tetapi sangat berpengaruh pada intensitas stres yang dirasakan seseorang. Contohnya, pengalaman buruk yang belum terselesaikan, misalnya kehilangan, penolakan, atau kegagalan. Nah, ini dapat memicu stres setiap kali ada situasi yang mengingatkan pada pengalaman tersebut. Yang kedua, masalah sehari-hari. Contohnya, tekanan akademik atau pekerjaan. Misalnya, tugas yang menumpuk, deadline yang mepet, takut salah di depan atasan atau dosen, sehingga dapat menimbulkan rasa cemas, sulit berkonsentrasi, dan mudah panik. Bisa juga dari masalah hubungan sosial seperti konflik dengan teman, pasangan, atau keluarga. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada faktor lingkungan fisik. Faktor ini muncul karena kondisi sekitar yang tidak nyaman bagi tubuh maupun pikiran. Contohnya, suara kebisingan dari suara kendaraan, musik yang keras, asap kendaraan, asap rokok, dan panasnya matahari yang berlebihan, sehingga individu sulit berkonsentrasi, cepat lemah dan lelah, dan mudah tersinggung. Selanjutnya ada eustress atau stres positif. Nah, jenis stres ini adalah jenis yang stresnya bermanfaat. Stres ini mendorong seseorang untuk lebih bersemangat, fokus, dan berusaha lebih baik sehingga bisa meningkatkan kemampuan dirinya. Contohnya, seorang mahasiswa merasa gugup menjelang presentasi. Rasa gugup itu membuatnya berlatih berkali-kali. Hasilnya, saat presentasi, ia jadi lebih siap, percaya diri, dan bisa tampil lebih baik. Jadi, eustress ini bukanlah stres yang melemahkan, melainkan stres yang memotivasi untuk berkembang dan berprestasi. Selanjutnya ada distress, yaitu stres negatif. Nah, jenis stres ini yang memberikan dampak buruk pada tubuh maupun pikiran. Stres ini membuat seseorang merasa tertekan, tidak nyaman, bahkan bisa menimbulkan rasa sakit secara fisik, misalnya sakit kepala, sulit tidur, dan lainnya, maupun psikologis seperti cemas, putus asa, atau kehilangan semangat. Contohnya, seorang mahasiswa merasa salah memilih jurusan kuliah. Karena pikiran itu, ia kehilangan motivasi belajar, jadi malas masuk kelas, dan merasa terbebani setiap kali memikirkan masa depannya. Situasi ini menimbulkan stres yang justru melemahkan, bukan memotivasi. Jadi, distress ini berbeda dengan eustress, karena distress membuat individu merasa terbebani dan menghambat perkembangan dirinya. Selanjutnya, gangguan fisiologis. Gangguan fisiologis atau gangguan psikosomatis merupakan penyakit fisik yang sebagian disebabkan oleh faktor-faktor psikologis, terutama stres. Gangguan tersebut biasanya mempengaruhi organ-organ yang berada di bawah kendali sistem saraf otonom, seperti saraf pernafasan, kardiovaskular, gastrointestinal, dan endokrin. Gangguan fisiologis tidak tercantum dalam DSM-4-TR.
Gangguan ini dicantumkan dalam faktor psikologis yang mempengaruhi kondisi medis dan diagnosisnya. Dikodekan dalam bagian luas yang mencakup berbagai kondisi lain yang dapat menjadi fokus perhatian klinis. Gangguan fisiologis ini atau psikosomatis artinya meskipun gejala tampak pada tubuh, salah satu penyebab pentingnya berasal dari kondisi mental dan emosional seseorang. Contohnya sakit mah karena stres kuliah atau karena banyak kerja. Seorang mahasiswa sering cemas menjelang ujian. Kecemasan itu membuat asam lambungnya meningkat sehingga ia mengalami sakit mah meskipun pola makannya cukup teratur. Selanjutnya, aspek fisiologis dari stres. Henselier menggambarkan respon tubuh terhadap segala jenis stresor eksternal sebagai sindrom adaptasi umum atau general adaptation syndrome. Serangkaian fisiologis yang terjadi dalam 3 tahapan, ada yang pertama fase alarm, yang kedua fase penolakan, dan yang terakhir ada fase kelelahan. Yang pertama fase alarm atau the alarm phase. Phase ini saat tubuh menggerakkan sistem saraf simpatik untuk menghadapi ancaman langsung. Jika stres terlalu kuat, terjadi luka pada saluran pencernaan, kelenjar adrenalin membesar, dan timus menjadi lemah. Jadi, fase alarm ini, tubuh sebenarnya sedang siaga penuh, tapi jika stres terlalu kuat atau berlangsung lama, fase ini bisa menimbulkan dampak negatif seperti masalah pencernaan, gangguan hormon, dan penurunan imun. Nah, yang terjadi pada tubuh dalam fase ini, kelenjar adrenalin bekerja keras, menghasilkan hormon adrenalin dan kortisol untuk meningkatkan energi. Kemudian sistem pencernaan terganggu karena tubuh memprioritaskan energi untuk menghadapi ancaman. Aliran darah langsung ke saluran cerna berkurang, sehingga bisa timbul luka atau masalah lambung. Selanjutnya, kelenjar adrenalin membesar akibat terlalu sering dipaksa bekerja memproduksi hormon stres. Dan yang terakhir, kelenjar timus melemah. Timus berperan dalam sistem imun, sehingga jika melemah, daya tahan tubuhnya menurun. Yang kedua, fase penolakan atau the resistance phase. Organisme beradaptasi dengan stres melalui berbagai mekanisme coping yang dimiliki. Jadi, fase penolakan ini menggambarkan kondisi tubuh dan pikiran yang berusaha menahan stres agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Namun, jika stres berlangsung terlalu lama tanpa solusi, energi cadangan tubuh akan habis dan akhirnya masuk ke fase kelelahan. Yang terjadi dalam fase ini yaitu tubuh berusaha menyeimbangkan kembali fungsi-fungsi yang terganggu pada fase alarm. Ketiga, fase kelelahan. Saat stres yang berkelanjutan menguras energi tubuh, meningkatkan kerentanan terhadap masalah fisik dan pada akhirnya akan memunculkan penyakit. Jadi, fase kelelahan ini, stres yang tidak dikelola bisa berujung pada gangguan kesehatan serius, baik fisik ataupun mental. Yang terjadi pada fase ini, yang pertama, tubuh menjadi lemah karena hormon stres terus diproduksi dan mengurangi energi. Yang kedua, sistem imun menurun. Tubuh lebih rentan terkena penyakit, misalnya flu, infeksi, tekanan darah tinggi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gejala fisik muncul. Kelelahan kronis, sakit kepala, gangguan tidur, gangguan pencernaan, misalnya yang terjadi pada gejala fisik tersebut. Yang terakhir adalah gejala fisiologis, seperti cemas berlebihan, mudah marah, burnout, bahkan depresi. Teori hubungan stres dan penyakit. Hubungan stres dan penyakit merupakan hal yang nyata, tetapi tidak selalu bekerja lewat jalur biologis langsung. Kadang, efek stres itu muncul secara tidak langsung dengan mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang. Misalnya, ketika seseorang mengalami stres, maka dia akan cenderung untuk tidur tidak cukup, makan tidak teratur, dan bahkan merokok dan mengonsumsi alkohol. Nah, sehingga pada akhirnya hal inilah yang menyebabkan melemahnya kesehatan seseorang dan meningkatnya resiko penyakit. Nah, untuk memahami ini lebih lanjut, maka ada 2 teori yang akan kita bahas.
Pertama, teori biologis yang menekankan pada bagaimana respon tubuh terhadap stres dapat berujung pada melemahnya kesehatan fisik. Nah, yang pertama itu ada teori kelemahan somatik yang berkaitan dengan faktor genetik, penyakit yang pernah diderita sebelumnya, diet yang dapat mengganggu sistem organ tertentu yang kemudian menjadi lemah dan tidak memiliki daya tahan terhadap stres. Misal, ketika sistem pernafasan seseorang sudah lemah sejak lahir, maka itu dapat memicu seseorang menderita asma. Jadi teori ini tuh hubungan antara stres dan gangguan psikofisiologis tertentu itu terletak pada kelemahan pada organ tubuh tertentu. Yang kedua, ada teori reaksi spesifik. Jadi individu itu merespon stres dengan cara khas mereka sendiri. Ada yang ketika stres mengalami gangguan pada pencernaannya, dan ada juga yang ketika stres orang akan mengalami sakit kepala. Jadi sistem tubuh yang paling responsif yang menjadi kandidat yang paling mungkin mengalami gangguan psikofisiologis yang terjadi di kemudian. Misal, ketika seseorang itu mengalami stres dan dia mengalami gangguan pada naiknya tekanan darah, sehingga itu bisa mengakibatkan atau memicu yang namanya hipertensi esensial. Yang ketiga, ada pemaparan jangka panjang pada hormon stres. Jadi berbagai perubahan biologis yang ditimbulkan oleh stres itu bersifat adaptif dalam jangka pendek. Misal, saat seseorang menghadapi situasi yang berbahaya atau penuh tekanan, maka tubuh itu akan memobilisasi sumber daya energi untuk mempersiapkan aktivitas fisik. Nah, hal ini terjadi melalui aktivitas sistem saraf simpatis dan aksis HPA. Dalam proses ini, katekolamin seperti epinefrin itu dilepaskan dari saraf dan medula adrenal yang kemudian memicu pituitari untuk mensekresi kortikotropin. Nah, kortikotropin ini selanjutnya merangsang pelepasan kortisol dari korteks adrenal. Kunci teori ini adalah tubuh harus menanggung akibat bila harus terus-menerus beradaptasi dengan stres. Keharusan beradaptasi ini disebut dengan beban alostatik. Akibatnya, sistem imun bisa menjadi lemah, tubuh menjadi mudah terserang penyakit, dan level kortisol yang tinggi itu bisa memberikan efek langsung pada otak. Misalnya mematikan sel-sel di dalam hipokampus yang mengatur sekresi kortisol, sehingga jika dilakukan dalam jangka panjang itu bisa membuat efek mudah terkena efek stres. Yang keempat, ada stres dan sistem imun. Jadi, stres yang berkepanjangan itu dapat mengacaukan sistem saraf otonom, ketidakseimbangan hormon, dan mempengaruhi aktivitas otak. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kemampuan tubuh untuk melawan virus atau bakteri, sehingga banyak orang yang mengalami stres itu akan mengalami flu atau infeksi lainnya. Yang kelima, ada imunitas sekretori. Nah, komponen sekretori dalam sistem imun itu terdapat dalam sekresi air mata, ludah, vagina, bronkial, pencernaan yang membasahi permukaan mukosal tubuh. Nah, zat ini disebut dengan sekretori imunoglobulin. Yang dilakukan oleh Stun menunjukkan bahwa jumlah antibodi SLGA ini berhubungan dengan perubahan mood. Jadi ketika seseorang mengalami peningkatan terhadap peristiwa yang tidak diinginkan dan sekaligus mengalami penurunan pada peristiwa yang diinginkan, maka itu akan berakhir yang namanya mood negatif. Nah, mood negatif ini nantinya akan menurunkan level antibodi SLGA. Nah, jika ini terjadi dalam kurun waktu tersebut individu ini terpapar virus, maka seseorang itu akan mudah terkena infeksi. Yang keenam, ada sitokin. Nah, ketika tubuh mendeteksi zat asing seperti bakteri, maka barisan pertahanan yang digunakan sistem imun itu adalah aktivasi sel-sel yang disebut dengan makrofagus. Nah, aktivasi makrofagus ini nantinya akan merangsang pelepasan sel yang disebut dengan sitokin. Nah, stres ini dia dapat memicu pelepasan sitokin, terutama khususnya interleukin 1 dan interleukin 6. Teori yang kedua, ada teori psikologis.
Yang pertama itu ada teori psikoanalisis yang mengatakan bahwa setiap gangguan psikofisiologis pada dasarnya dianggap sebagai akibat dari kondisi emosional yang tidak disadari yang spesifik bagi gangguan tersebut. Contohnya, ketika seseorang memiliki dorongan marah atau perasaan bermusuhan, tetapi perasaan tersebut terus ditekan dan tidak pernah diekspresikan, maka emosi tersebut tidak hilang, tetapi malah menumpuk di dalam diri individu itu. Nah, penumpukan ini bisa menciptakan yang namanya ketegangan emosional, yang dapat memicu munculnya gangguan fisik seperti hipertensi esensial. Nah, yang kedua ada faktor kognitif behavioral. Stres itu tidak hanya muncul dari ancaman fisik, tetapi juga dari cara manusia berpikir dan menilai pengalaman hidupnya. Nah, penyesalan terhadap masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan itu dapat memicu aktivasi sistem saraf simpatis dan sekresi hormon-hormon stres. Nah, sehingga emosi negatif ini bisa memicu tubuh menjadi tegang. Nah, selain itu, penilaian terhadap stresor menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana stres itu mengaruhi seseorang. Nah, individu yang merasa pengalaman hidupnya itu selalu melebihi kemampuan dirinya, itu cenderung mengalami stres dan beresiko menderita gangguan psikofisiologis, sedangkan cara seseorang itu menghadapi stres sangat menentukan dampak yang akan ditimbulkannya. Stres pasca trauma. Nah, dalam DSM-4, gangguan stres pasca trauma itu digolongkan sebagai salah satu jenis gangguan kecemasan karena di dalamnya terdapat unsur kecemasan yaitu rasa takut dan cemas. Nah, tetapi pada DSM-5, klasifikasi ini tuh mengalami perubahan karena faktor utama munculnya PTSD itu adalah pengalaman stres yang sangat berat. Nah, untuk diagnosis PTSD ini sendiri pertama kali diakui di dalam DSM itu tahun 1980 ketika para psikiater melihat banyak veteran perang Vietnam yang mengalami trauma emosional yang membuat mereka itu sulit kembali menyesuaikan diri dalam kehidupan sipil. Pada awalnya, pengajuan untuk memasukkan PTSD ini ke dalam sistem diagnostik ini mengalami penolakan sebab keberadaan penyebabnya yang jelas. Sedangkan ini tuh bertentangan dengan sifat DSM yang ateoritis. Namun, akhirnya disepakati bahwa peristiwa ekstrim, menakutkan, dan penuh tekanan mengancam nyawa serta berada di luar batas pengalaman sehari-hari itu dapat menimbulkan gejala psikologis serupa yang dialami oleh para veteran tersebut. Dengan demikian, sejak dimasukkannya PTSD ke dalam DSM, PTSD ini dipandang sebagai respon yang wajar terhadap stresor yang tidak wajar. Ada beberapa faktor yang dapat mengurangi stres. Yang pertama, cara coping stres. Coping ini adalah bagaimana seseorang berusaha mengatasi masalah atau emosi yang bikin stres. Menurut Lazarus, ada dua cara utama. Yang pertama, problem focus coping. Fokus ke permasalahannya. Contoh nih, kita dapat masalah. Yang kita fokuskan itu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mencari solusi, gimana caranya masalah tersebut harus selesai. Kemudian yang kedua, ada emotion focus coping. Fokus ke perasaannya. Contohnya nih, pada saat kita dapat masalah, gak apa-apa banget kok kalau kita harus cerita ke orang lain, ke teman. Gak apa-apa kok kalau misal pada saat kita dapat masalah, kita tuh harus kayak tenangin diri dulu, gak apa-apa banget. Apa akan self-efficacy. Pada saat kita percaya akan kemampuan diri kita, maka di situ stres yang kita alami itu akan berkurang, akan menjadi lebih ringan. Contoh nih, misal kita menghadapi masalah besar, maka pada saat itu kita percaya akan kemampuan diri kita. Tanpa kita sadari, stres yang kita pikul, stres besar yang kita pikul itu akan menjadi lebih ringan pada saat kita mempercayai kemampuan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah ketahanan psikologis. Ketahanan psikologis ini adalah kemampuan seseorang untuk tetap kuat pada saat menghadapi stres dan menghadapi masalah. Biasanya orang-orang dengan ketahanan psikologis ini dia cenderung lebih cepat bangkit dari permasalahan yang ia alami karena dia merasa bisa mengendalikan situasi yang ada. Contohnya misal pada saat gagal ujian. Jadi orang-orang yang punya ketahanan psikologis, dia cenderung akan mengatakan pada dirinya, oh nggak apa-apa, kita masih bisa belajar lebih giat lagi, seperti itu. Kemudian yang keempat ada optimis. Optimis ini adalah keyakinan bahwasanya keadaan akan baik-baik saja. Orang-orang yang optimis biasanya cenderung lebih tekun, percaya diri, dan berani dalam menghadapi masalah.
Biasanya contohnya itu kayak misalnya orang yang hendak wawancara pekerjaan. Biasanya orang-orang ini dia akan mengatakan ke diri dia sendiri, aku pasti bisa memberikan yang terbaik, bukan mengatakan bisa nggak ya. Kemudian yang kelima itu dukungan sosial. Jadi ternyata dukungan dari orang lain itu sangat mempengaruhi dengan potensinya mengurangi stres. Kemudian dia dari dukungan sosial ini ada struktural, ada juga fungsional. Jadi struktural itu dia yang berasal dari keluarga, kerabat, teman. Kemudian sedangkan yang fungsional dia ini seperti perasaan diperhatikan, dipahami, kemudian perasaan didukung secara penuh. Faktor psikologis dan gangguan fisik akibat stres. Yang pertama itu ada sakit kepala. Jadi kalau stres, otot di kepala itu leher, kemudian bahu dia bisa tegang. Hal ini membuat muncul sakit kepala, baik datang sesekali maupun kontras. Biasanya cara mengatasinya itu dengan minum obat. Secara medis dengan minum obat misal kayak aspirin atau ibuprofen. Tapi sedangkan secara psikologis dia bisa dengan latihan relaksasi atau biofeedback, terapi kognitif, dan atau bisa belajar coping. Dia bisa dengan contoh misal nih kita lagi banyak tugas yang menumpuk kan, jadi kepala kita terasa berat dan tegang. Kalau belajar secara teknik relaksasi nafas atau istirahat sejenak, sakit kepala bisa berkurang. Kemudian kanker. Jadi stres ini dia dapat mempercepat pertumbuhan sel kanker atau memperlemah sistem imun tubuh. Jadi sehingga tubuh kita menjadi lebih rentan. Cara kita mengatasinya itu dengan cara menjaga semangat juang melawan penyakit, kemudian juga melatih keterampilan coping di mana kita itu mengelola stres dengan cara sehat, kemudian intervensi psikososial seperti konseling bisa menjadi atau bisa membantu pasien lebih kuat secara emosional dan tetap berperilaku sehat. Selanjutnya ada kardiovaskular. Ternyata stres juga bisa mempengaruhi jantung dan peredaran darah. Ada beberapa gangguan yang bisa timbul. Yang pertama ada hipertensi esensial. Tekanan darah tinggi tanpa penyebab medis yang jelas. Stres ini dapat membuat sistem saraf simpatis yang aktif saat kita tegang atau marah bekerja lebih keras. Akibatnya, detak jantung meningkat, tekanan darah naik, dan lama-lama bisa menimbulkan hipertensi. Contohnya misal ada orang yang lebih mudah marah atau cemas berlebihan, lebih rentan mengalami tekanan darah tinggi. Kemudian yang kedua, ada jantung koroner. Ternyata pola perilaku juga berpengaruh. Misal ada tipe A, orang yang ambisius, mudah marah, kemudian kompetitif, lebih beresiko terkena penyakit jantung. Sedangkan tipe B, orang yang lebih santai, tidak terlalu ambisius, kemudian juga dan jarang marah, resikonya itu lebih rendah. Contohnya, pekerja yang selalu ingin cepat-cepat, sering merasa dikejar waktu dan gampang emosi, cenderung lebih rentan terkena gangguan jantung dibandingkan dengan orang yang lebih tenang. Selanjutnya ada asma. Asma ini adalah gangguan pernafasan di mana saluran nafas menyempit, meradang, kemudian juga menghasilkan lendir atau dahak berlebihan, dan biasanya penyebabnya itu bisa karena alergi di mana saluran pernafasan sangat sensitif terhadap zat tertentu. Kemudian juga ada infeksi. Misalnya kayak bronkitis yang bikin saluran nafas gampang terserang asma. Dan yang terakhir ada penyebabnya itu karena psikologis. Biasanya karena perasaan cemas, stres, kemudian juga marah atau depresi dapat memicu kambuhnya asma. Dan gangguan yang terakhir adalah AIDS. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Namun virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh jadi lemah dan gampang terkena berbagai penyakit. Sebentar lagi kita akan memulai kuis. Jadi, siapkan diri dan alat tulis teman-teman semuanya. Jawabannya nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar, nomor 4 salah, nomor 5 salah. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.